Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita mau langsung nyelam nih ke sisi yang lebih gelap, lebih kompleks juga, dari mitos seputar kejeniusan. Fokus kita kali ini ke gagasan tentang monster dan seniman tersiksa. Ini tema penting banget yang diangkat Helen Lewis di bukunya The Genius Myth. Terutama di bab yang ngebahas ini secara, spesifik. Iya, betul. Sisi gelap yang seringkali mungkin kita nggak mau lihat ya. Nah, itu dia. Kita bakal lihat kasus-kasus yang rumit banget, di mana bakat luar biasa itu, malah muncul barengan sama perilaku yang, ya ampun, sangat meresahkan, bahkan mengerikan. Sumber kita kali ini beneran bikin kita mikir, bisa nggak sih? Atau mungkin harus nggak sih kita misahin karya seni dari senimannya? Pertanyaan klasik tapi selalu relevan ya. Iya kan? Terus apa jadinya kalau label genius itu kayak ngasih semacam hak istimewa gitu? Atau kekebalan dari hukum, dari konsekuensi? Hmm, oke. Mari kita bedah ini ya. Kita bakal lihat gimana narasi soal kejeniusan ini kadang ya sadar atau nggak sadar dipakai buat maafin. Atau sekedar ya udahlah diabaikan aja gitu, tindakan-tindakan tercela. Ini bukan cuma soal sejarah seni loh, tapi gimana kita sekarang memaknai karya dan penciptanya. Nah, yang menarik banget di sini itu, gimana mitos jenius ini, apalagi dalam bentuk seniman tersiksa atau bahkan monster ya, itu maksa kita buat, berhadapan langsung sama dilema moral. Dilema yang sangat personal dan, jujur aja, sulit banget. Apalagi pas kita dihadapkan sama sosok yang karyanya kita kagumi, tapi kelakuannya di luar itu, waduh, tercela banget. Benar. Jadi ini bukan cuma soal suka atau nggak suka sama seninya, tapi udah nyentuh isu etika, tanggung jawab kita sebagai individu, dan bahkan ya, sejauh mana sih kita sebagai penikmat seni ini ikut terlibat dalam dinamika ini. Pertanyaan dasarnya jadi ganggu banget gimana bisa sesuatu yang kita anggap indah, penting gitu, lahir dari orang yang kelakuannya kita kutuk. Dalam banget ya pertanyaannya. Oke, mari kita mulai deh dengan satu studi kasus. Ini contoh yang sangat mengganggu dari dunia teater kontemporer. Dan ini jadi contoh nyata banget dari tema monster dan seniman tersiksa kita. Chris Good. Ah, iya, Chris Good. Di London, awal 2010-an gitu, dia ini nama besar loh di kancah teater avant-garde. Pujian tuh ngalir deras banget buat bakatnya yang dianggap luar biasa. Terus juga buat citra welas asih dan kepekaan yang dia tampilin. Citra yang dibangun hati-hati ya kayaknya. Banget. Citranya sering digambarin sebagai pemberontak intelektual, pemikir mendalam, kadang malah diasosiasiin sama sosok Byronic yang tersiksa. Anda tahu kan? Tipe pahlawan romantis yang urung, pemberontak, sensitif, melankolis gitu, yang kayak beda sendiri dari masyarakat. Arketipe klasik ya. Betul. Karyanya sering berupa teater deviasi. Jadi naskahnya itu dikembangin bareng-bareng sama pemainnya. Hasilnya seringkali personal banget, kadang eksplisit secara seksual, dan selalu coba nantang batas-batas norma sosial. Dia dianggap bintang lah pokoknya di kalangan teater kiri yang cerdas dan radikal saat itu. Ya, si Gude ini kayaknya cetakan sempurna dari arketipe seniman tersiksa yang sering banget diagung-agungkan dalam tradisi romantis. Kita bisa lihat paralelnya sama gimana misalnya kelakuan skandalus Lord Byron malah jadi bagian dari legenda kejeniusannya kan. Oh iya, bener juga. Byron sendiri kan digambarin sebagai sosok yang gila, jahat, dan berbahaya untuk dikenal. Ada semacam daya tarik gelap gitu loh, sama gagasan bahwa jenius itu seringkali sepaket sama penderitaan, kegelapan, atau paling nggak ketidakstabilan. Nah, Good ini kayaknya paham banget dan mungkin malah sengaja membangun citra ini. Tepat sekali. Tapi ya itu, citra itu ancur lebur pas gerakan Me Too mulai kuat. Muncul surat terbuka yang nuduh dia ngelakuin grooming. Grooming ya, proses manipulasi psikologis itu kan. Iya, proses manipulasi buat deketin dan dapetin kepercayaan calon korban biasanya yang lebih muda atau rentan. Korbannya ini kolaborator-kolaborator mudanya dia. Dan tuduhan yang paling ngeri, memproduksi dan punya materi pelecehan seksual anak. CSAM. Aduh, dan ini bukan sekedar gosip ya. Bukan. Salah satu kolaborator terdekat Good, namanya Griffin Gilligan, dia nemuin sendiri bukti yang nggak bisa dibantah. File-file CSAM itu ada di hard drive punya Good. Ini jadi titik balik yang benar-benar ngancurin segalanya. Bikin komunitas seni yang selama ini kagum sama dia, jadi harus,
menghadapi kenyataan yang brutal dan gak kebayang. Pasti shock banget ya buat komunitasnya. Pastinya. Akhir ceritanya juga tragis banget. Tahun 2021, Chris Goode bunuh diri. Setelah kematiannya, sebagian besar jejak karyanya, arsip digital pertunjukannya, esai-esainya, dihapus dari internet. Kayak ada upaya bareng-bareng buat ngilangin warisannya gitu. Tapi sebelum dia meninggal ada satu detail yang, penting dan ngeri banget. Goode itu ngirim surat pengakuan, panjang banget, 19 halaman, ke teman-teman dekatnya. Nah, disitulah hubungan antara monster dan seniman dalam dirinya jadi, eksplisit. Dari mulut dia sendiri. Nah, di sini nih, jadi sangat menarik, sekaligus mengerikan ya. Dalam surat itu, Goode secara gamblang banget ngaitin dorongan artistik yang bikin dia dipuja-puja sebagai jenius teater, dengan dorongan pedofilia yang dia lakuin diam-diam. Wow, jadi dia nggak melihatnya sebagai dua hal terpisah? Enggak, justru dia lihat itu sebagai bagian integral dari identitasnya. Gila kan? Menurut persepsi dia, apa yang bikin dia jadi penulis drama yang inovatif dan mendobrak itu adalah hal yang sama yang bikin dia jadi predator anak. Ya Tuhan, itu mengerikan sekali. Pemikiran seperti itu. Beneran? Bahkan ya dalam pengakuannya itu, Goode ngutip terapisnya. Terapisnya ini coba nyimpulin motivasi inti di balik kedua aspek hidupnya, seni dan kejahatannya. Terapisnya nanya gini, ini semua tentang membuat anak laki lain melakukan sesuatu, bukan? Tajam banget pertanyaannya. Iya. Pertanyaan ini kayak nunjukin bahwa baik dalam proses kreatifnya maupun dalam pelecehannya, ada unsur manipulasi dan kekuasaan terhadap orang lain, khususnya laki-laki yang lebih muda sebagai inti penggeraknya. Ini nunjukin betapa dalamnya dan ngerinya kaitan antara ekspresi kreatif yang dipuji sama pelanggaran yang nggak bisa dimaafin, khususnya dalam kasus Goode ini ya. Ilustrasi nyata dari tema monster yang ngumpet di balik topeng seniman. Gila ya. Kasus Goode ini jadi secara nggak terhindarkan bawa kita ke pertanyaan fundamental soal hak istimewa. Hak istimewa yang mungkin secara nggak sadar kita kasih ke sosok jenius. Apa benar bakat luar biasa atau persepsi kejeniusan itu ngasih mereka semacam kelonggaran moral atau pengampunan diam-diam dari masyarakat? Gimana Anda lihatnya? Pertanyaan Anda itu pas banget. Kasus ini emang maksa kita buat, uji ulang asumsi itu. Ini yang ngingetin saya sama pertanyaan hipotetis George Orwell yang provokatif banget itu. Apakah mahakarya kayak King Lear, karya Shakespeare itu sepadan nilainya sama pemerkosaan beberapa gadis kecil? Waduh, ekstrim ya pertanyaannya. Ekstrim, tapi bikin mikir kan? Selama berdekade-dekade, apalagi di industri kayak Hollywood, jawabannya tuh kayaknya secara implisit seringkali iya. Kita lihat aja kasus kayak Harvey Weinstein, kok bisa lama banget gitu. Atau gimana pembelaan terus muncul buat Roman Polanski, padahal dia udah ngaku bersalah soal hubungan seksual ilegal sama anak di bawah umur. Seolah-olah kontribusi artistik mereka itu ngasih semacam kartu bebas dari tanggung jawab moral penuh. Tapi, Anda setuju nggak kalau sekarang ini udah mulai berubah? Terutama setelah gerakan kayak Me Too. Rasanya makin susah ya buat publik nerima pemisahan antara karya sama kelakuan buruk penciptanya. Iya, ada pergeseran yang lumayan signifikan. Meskipun, belum selesai juga sih. Sekarang ini secara komersial dan sosial, ngebela pelaku kekerasan atau pelecehan, nggak peduli status jeniusnya, itu jadi jauh lebih berisiko. Publik, apalagi generasi muda, kayaknya makin nggak toleran sama argumen pemisahan total seni dan seniman. Apalagi kalau karya seninya itu sendiri kerasa kayak cerminan. Atau lebih parah lagi kayak pembenaran atau malah alat buat ngelakuin kejahatannya. Nah iya. Kayak yang kita lihat di beberapa karya Goode Gowe, yang eksplisit seksual dan melibatin kolaborator muda itu. Atau di beberapa film Polanski yang temanya nyinggung soal hubungan antar usia yang problematis. Ini terus jadi muncul pertanyaan berikutnya yang lebih personal buat kita semua ya, sebagai penikmat seni. Sejauh mana sih kita secara nggak langsung terlibat? Atau bahkan bisa dibilang ikut salah nggak sih? Waktu kita terus ngerayain, ngedukung, atau sekedar nikmatin karya dari sosok yang kita tahu punya catatan perilaku bermasalah banget secara etis. Di mana kita harus narik garis batasnya? Susah ya? Nah, itu dia pertanyaan inti yang susah banget dijawab. Dan mungkin jawabannya beda-beda ya buat tiap orang. Refleksi dari Medi Costa, seorang kritikus teater dan kolaborator lama Goode, itu relevan banget di sini. Setelah kasus Goode meledak, dia nulis secara terbuka soal perasaannya. Dia ngakuin keterlibatannya dalam apa yang dia sebut kultus jenius di sekitar Goode. Kultus jenius ya? Iya, dia
bergulat sama rasa bersalah karena mungkin udah ikut ngebangun citra good yang tinggi banget itu, yang pada gilirannya mungkin secara nggak sengaja ikut ngelindungin atau nutupin perilaku bermasalahnya. Dia ngerasa nggak cukup cuma cinta karyanya, tapi dia udah cinta senimannya, dan itu bikin dia ngerasa terlibat. Refleksi Costa ini nunjukin betapa rumitnya ya posisi orang-orang di sekitar jenius yang bermasalah ini. Dan kerumitan ini makin dalam lagi sama dilema yang dihadapi Paul Pascal, mantan kolaborator Good yang lain. Betul sekali. Pascal ini ngungkapin kekhawatiran yang spesifik banget dan ada nuansa politisnya. Dia khawatir kalau dia atau orang lain di komunitasnya ngeritik Good secara terbuka dan keras, kritiknya itu bisa dibajak atau dimanfaatin sama kelompok politik konservatif yang emang udah lama pengen nyerang atau ngejelekin seni queer eksperimental secara umum. Oh, jadi ada kekhawatiran ke sana juga ya? Iya. Mereka bisa pakai kasus Good sebagai senjata buat bilang, tuh kan lihat, begini nih seni alternatif yang kalian dukung. Ini nunjukin gimana isu etis personal ini jadi berkelindan erat sama politik identitas, perang budaya, dan ketakutan akan konsekuensi yang lebih luas buat komunitas mereka. Sama sekali nggak ada jawaban hitam putih yang gampang di sini. Benar-benar kompleks ya. Oke, kita balik sebentar yuk ke daya tarik arketipe seniman tersiksa ini. Kayak yang Anda sebut tadi, Chris Good pas banget sama stereotip ini. Tapi fenomena ini sendiri kan bukan hal baru ya. Kenapa sih kita sebagai masyarakat kok kayaknya tertarik banget sama narasi kayak gini? Sama sekali bukan hal baru. Justru ini salah satu pilar utama dari mitos jenius itu sendiri, kayak yang dibahas di buku sumber kita. Arketipe seniman tersiksa ini punya daya tarik yang bisa dibilang universal, lintas budaya dan zaman. Kita tuh kayaknya secara naluri ya, tertarik sama cerita-cerita di mana kejeniusan yang luar biasa itu terkait erat sama penderitaan. Entah itu kekurangan fisik, gejolak mental, atau keterasingan sosial. Bisa kasih contoh-contoh klasiknya, biar kebayang? Tentu. Coba pikirin aja Ludwig van Beethoven, dia terus bikin simfoni-simfoni agung, justru pas pendengarannya makin parah, sampai tuli total. Ini kan bikin dia kelihatan heroik banget, kayak ngelawan takdir gitu. Iya, benar. Barim jenius musik surgawi, tapi kepribadiannya kekanak-kanakan, gak dewasa secara sosial. Leonardo da Vinci, sang Renaissance man, sering dilukiskan sebagai sosok yang tersiksa sama banjir inspirasi dan ide yang gak berhenti-berhenti sampai susah nyelesain karyanya. Oh iya, Leonardo sering digituin ya? Betul. Bahkan contoh modern, kita punya matematikawan John Nash. Perjuangannya lawan skizofrenia paranoid di film A Beautiful Mind itu digambarin kayak sesuatu yang terkait erat sama wawasan matematisnya yang brilian. Film A Beautiful Mind itu contoh yang kuat banget sih. Film itu kan secara eksplisit, ya meskipun mungkin nyederhanain kenyataan ya, seolah bilang kalau kegilaan sama kejeniusan Nash itu dua sisi mata uang yang sama, nggak bisa dipisahin. Tepat. Kalau kita coba lihat gambaran besarnya nih, mitos seniman tersiksa ini kuat banget dan tahan lama karena dia seolah-olah ngasih semacam pembenaran kosmik atau ngasih makna pada penderitaan. Narasi ini kayak bilang kalau kehebatan itu harus dibayar mahal. Ada harga yang harus ditebus buat bakat luar biasa. Jadi kayak ada penebusan gitu ya? Iya, semacam itu. Ini bikin kisah para jenius kerasa lebih lengkap, lebih nyentuh secara emosional, dan tentu aja lebih heroik. Kita kayaknya emang suka narasi yang pahit manis atau bittersweet kayak gitu. Ini ngingetin sama cara penulis biografi awal kayak Giorgio Vasari di era Renaissance. Dia sering ngebentuk kehidupan seniman besar jadi kayak dongeng moral gitu. Nonjolin kesulitan, keunikan, atau bahkan keanehan mereka buat ngebangun legenda dan status istimewa mereka. Bener banget. Dan narasi Inggris secara nggak langsung juga berfungsi buat ngukuhin gagasan kalau sosok jenius itu emang beda, istimewa, terpisah dari kita manusia biasa. Akibatnya, ini bisa secara halus atau bahkan terang-terangan maafin perilaku buruk, perilaku eksentrik, atau bahkan antisosial. Dianggap, ya, bagian dari paket kejeniusan itu sendiri. Bener banget. Kayak yang pernah dibilang Lord Byron, kita para seniman semuanya gila. Seolah-olah kegilaan atau paling nggak penyimpangan dari norma itu syarat atau konsekuensi yang nggak bisa dihindari dari punya bakat luar biasa. Benar sekali. Gagasan romantis tentang jenius sebagai sosok yang jiwanya terlalu peka, terlalu murni, atau terlalu bergejolak buat dunia yang dianggap korup atau ngebosenin, itu sering dijadiin alasan pembenar. Byron sendiri
kayak yang kita singgung tadi, skandalnya yang paling terkenal, hubungan incest sama saudara tirinya, malah nguatin citranya. Citra sebagai sosok gila, jahat, dan berbahaya untuk dikenal. Dan itu malah nambah daya tarik legendanya. Ironis ya. Iya, psikolog Kay Redfield Johnson yang banyak neliti hubungan kreativitas sama gangguan mood, nyatet kalau dunia seni itu emang secara historis ngasih kelonggaran lebih besar terhadap perilaku dan suasana hati yang ekstrim dibanding bidang lain. Para penyair romantis misalnya, mereka secara sadar gunain ide jenius gila ini buat nguatin status mereka sebagai outsider yang istimewa dan ngeklaim semacam pengecualian dari aturan moralitas sehari-hari yang berlaku buat orang biasa. Dan lingkaran ini balik lagi ke persepsi diri Chris Good, seperti yang keungkap di surat pengakuannya itu ya. Keyakinannya yang mengerikan bahwa apa yang bikin dia jadi pedofil itu adalah esensi yang sama yang bikin dia jadi penulis drama jenius. Seorang outcast yang terbuang tapi istimewa. Mitos seniman tersiksa ini bisa jadi bahaya banget kalau diinternalisasi sama individunya sendiri. Dijadiin pembenaran buat sisi tergelap mereka. Betul sekali. Sangat berbahaya. Jadi, kasus Chris Good ini berfungsi sebagai, studi kasus ekstrim di era modern kita. Yang maksa kita buat hadapin langsung aspek tergelap dari mitos jenius, kemungkinan adanya monster yang nyata dan bahaya di balik karya seni yang mungkin kita anggap indah atau penting, dan kelonggaran atau bahkan kekaguman yang kadang dikasih sama masyarakat, sadar atau enggak ke sosok-sosok ini. Mitos jenius ini, seperti yang udah kita diskusikan panjang lebar ya, ternyata bukan cuma soal ngerayain pencapaian intelektual atau artistik yang hebat, tapi terkait erat banget sama pertanyaan moralitas, sama cara kita nyari atau ngasih alasan pembenar buat kelakuan buruk. Dan sama reaksi emosional kita yang kompleks, seringkali campur aduk, terhadap para kreator yang kita tahu punya cacat moral serius. Garis batas antara ngapresiasi seni sama secara nggak sengaja malah memungkinkan terjadinya bahaya, atau bahkan secara nggak langsung mendukung pelaku kejahatan, ternyata bisa tipis dan kabur banget ya. Nah, jadi setelah dengar semua ini, apa artinya buat Anda, pendengar kami? Ketika Anda tahu sesuatu yang ganggu banget fakta soal pelecehan, kejahatan, atau pandangan yang sangat tercela dari seorang kreator yang karyanya mungkin pernah atau masih Anda kagumi. Entah itu musisi, penulis, sutradara film, ilmuwan, siapapun lah. Gimana informasi itu ngubah hubungan Anda sama karya-karya mereka? Apa Anda ngerasa bisa atau perlu misahinnya, di mana Anda narik garis pribadi Anda? Pertanyaan buat direnungkan ya. Tadi sumber kita nyorot pengakuan Medi Costa ya, soal gimana dia ngerasa terlibat ngebangun kultus jenius di sekitar Chris Good. Ini bawa kita ke satu pemikiran penutup yang mungkin lebih provokatif lagi. Mungkin pertanyaan sesungguhnya bukan cuma soal si jenius atau si monster itu sendiri, tapi soal seluruh ekosistem yang ada di sekelilingnya. Ekosistem ya, menarik. Iya, kita ngomongin soal para penggemar, kritikus, jurnalis, kolaborator, institusi pemberi penghargaan, galeri, penerbit, bahkan kita semua sebagai konsumen budaya. Sejauh mana sih kita semua ikut serta ngebangun dan ngelanggengin mitos jenius ini? Kadang bahkan pas tanda-tanda monster di baliknya udah mulai kelihatan atau kecium baunya. Jadi pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Apa peran kita masing-masing dalam kapasitas kita yang beda-beda itu dalam mempertahanin kultus jenius ini, atau sebaliknya, dalam menantangnya secara kritis, terutama pas kita dihadapkan sama sisi gelapnya yang paling meresahkan dan konsekuensi nyatanya buat para korban?